Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, di video chapter ke-6 kita akan membahas maksimum moment due to lateral earth pressure atau momen maksimum yang diakibatkan oleh tekanan tanah lateral. Dan adapun outline pembahasan kita ada dua. Kita akan menghitung nantinya momen maksimum pada sheet pile yang berpenetrasi di tanah pasir. Dan yang kedua adalah kita akan menghitung momen maksimum yang pada sheet pile yang berpenetrasi pada tanah lempung. Oke, kita masuk ke materi pertama kita. Oke. Apa yang dimaksud dengan momen maksimum? Ya. Apa yang dimaksud dengan momen maksimum? Jadi momen maksimum itu, kalau saya ambil atau saya tarik definisi dari rumusnya adalah gaya dikali dengan gaya. Nah, atau secara singkatnya seperti ini. Karena kita bicara dalam konteks sheet pile, maka gaya ini adalah berasal dari tekanan tanah atau tekanan lateral saja ya. Jadi tekanan lateral itu ada dari tanah, tekanan tanah ada dari air ya. Oke, itu dasar menghitung momen maksimum. Maka kita melihat contoh gambar yang berada di sebelah kanan layar teman-teman. Di sini adalah gambar, kalau teman-teman perhatikan gambar ini yang saya sudah jelaskan pada video chapter 4. Teman-teman silahkan perhatikan. Jadi video chapter 4 itu kita sudah membahas tentang bagaimana menghitung kedalaman sheet pile yang berpenetrasi di tanah pasir. Artinya kita juga sudah menghitung berapa besar tekanan tanah aktif maupun pasifnya. Oke. Maka saat ini adalah lanjutan dari materi chapter keempat secara langsung ya, karena kita sudah menghitung momen maksimum. Nah, momen maksimum itu kita melihat bahwa karena kita sudah menghitung seluruh tekanan tanah lateral ya, mau itu PA1, misalnya ada di sini PA2 ya. Kita anggap misalnya ini PA2, ini ada PA3, ini PA4. Ini semua kita total, maka totalnya itu kita kasih nama PA atau sigma PA, terserah ya. Nah, artinya total tekanan aktif ini sudah kita hitung, maka selanjutnya kita tinggal kalikan dengan lengan gayanya. Oke, karena ini adalah gaya. Ini adalah gaya. Apa lengan gayanya? Lengan gayanya itu adalah kita arahkan ke titik acuan. Apa itu titik acuan? Jadi setiap menghitung momen itu kita perlu titik acuan atau sigma momen sama dengan 0. Nah, berbagai literatur atau referensi menunjukkan bahwa sigma momen sama dengan 0-nya atau momen maksimumnya itu terjadi pada daerah sini. Oke, ini yang digambar ya, garis putus-putus teman-teman bisa lihat secara jelas. Oke, atau kita kasih nama ini daerah sigma momen sama dengan 0, atau di sini nantinya akan terjadi momen maksimum. Ya. Maka karena ini adalah titik acuan, selanjutnya adalah kita perlu menghitung berapa jarak lengan gaya dari titik pusat tekanan menuju ke titik acuan. Nah, di sini tertulis Y dengan X, artinya Y ditambah X ini adalah lengan gayanya. Dan teman-teman pasti mencari tahu kenapa bisa Y dan X. Nah, teman-teman silahkan kembali ke video chapter 4 untuk memastikan nilai Y-nya berapa dan X-nya berapa. Artinya kalian perlu pelajari itu terlebih dahulu lalu masuk ke materi chapter ke-6 ini. Oke, kita melihat ke rumus yang ada di sebelah kiri. Oke, momen maksimum sama dengan PA dikali dengan gayanya adalah Y tambah X. Kemudian ada PP. PP-nya itu dari mana? Oh, PP-nya ternyata ada yang kecil seperti ini. Ya, saya akan coba arsir.
Oke, ini ada yang kecil. Ini adalah PP, ya. Tapi PP-nya ini adalah bukan PP secara full, tapi karena dia dipotong, maka hanya sebagian saja. Oke, jadi PP dikali dengan gayanya adalah X per 3. Kenapa bisa X per 3? Ya karena titik pusat tekanan dari PP itu kan, kalau dari bentuk segitiga kan sepertiga 2/3. Dan jarak dari daerah titik pusat menuju ke titik referensi atau titik acuan ini atau sigma momen sama dengan 0 ini adalah di sepertiga dari X. X ini kalau kita ini ya, teman-teman bisa lihat X ini ya. Berarti sepertiga dari X-nya. Nah, itu ya. Maka momen maksimumnya adalah penjumlahan dari operasi perhitungan dari PA dan PP yang tadi. Atau teman-teman bisa perhatikan di layar sebelah kiri. Ini ya. Itu momen maksimum. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan menghitung PP-nya itu seperti bagaimana. Oke. Menghitung PP-nya itu singkat saja. Jadi kita cuma perlu perhatikan bahwa saya akan coba hapus dulu, baru akan lanjut menjelaskan. Oke. Nah, teman-teman perhatikan bagaimana cara menghitung PP-nya. Artinya, ini PP-nya kok begini, ya kan? Nah, jadi yang teman-teman perlu perhatikan adalah menghitung tekanan ini, ya dasarnya adalah karena bentuknya segitiga tadi ya, 1/2 dikali alas dikali tinggi. Oke, maka jadilah 1/2. Nah, ini yang perlu diperhatikan bahwa untuk menghitung alasnya kita hanya perlu mengambil dari kemiringan slope ini ya. Artinya kenapa bisa seperti itu? Karena ada terjadi peralihan tekanan dari tekanan aktif ke tekanan pasif di daerah sini. Ya. Artinya karena kemiringannya sama, maka kita cukup mengambil kemiringannya ini ya. Di mana kemiringannya adalah 1 dibanding gamma aksen dalam kurung KP kurang KA. Ini ya, tertulis di bawah sini jelas. Oke. Artinya setiap kenaikan satu vertikal itu senilai dengan gamma aksen dikali KP kurang KA. Oke. Tapi karena kita menghitung ketinggiannya adalah X, ya maka alasnya ini adalah gamma aksen dikali saya akan hapus dulu. Oke, kembali. Maka alasnya ini adalah gamma aksen dalam kurung KP kurang KA, ya kan? Kemudian kita kalikan dengan X, ya. Artinya setiap kenaikan X, dan X ini kita belum tahu ya. Oke. Lalu dikalikan dengan tingginya. Nah, tingginya kan X, ya kan? Tinggi dari bidang ini adalah X. Ini adalah X ya. X ya, tertulis di sini X. Itu adalah tingginya. Maka jadilah rumus seperti yang kalian lihat di layar ya. Dan dengan gayanya adalah sepertiga dari X atau X per 3 ya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya setelah menentukan momen maksimum, ya kita perlu tahu berapa besar X-nya. Oke. X-nya itu bagaimana cara menentukannya? Ya, cara menentukannya adalah menggunakan persamaan kesetimbangan atau keseimbangan, di mana setiap tekanan horizontal atau tekanan lateral itu kita harus totalkan sama dengan 0 ya. Maka di situ nanti kita akan mendapatkan X, di mana tekanan yang bekerja, saya akan hapus semuanya kalau gitu, di mana tekanan yang bekerja untuk mendapatkan sigma pH sama dengan 0 adalah PA, oke, ada PA dikurang PP ya, dikurang PP sama dengan 0. Cukup itu dua saja teman-teman ya. Kenapa? Ya karena kita tidak menghitung di bawahnya, karena sudah dibatasi oleh garis referensi ini, garis acuan ya. Karena yang di atas itu yang bekerja hanya PA dengan PP daerah sini yang segitiga kecil ini ya.
Nah, itu PP-nya. Kemudian ya tadi PP-nya itu seperti tadi dihitungan, ini adalah 1/2 dikali gamma aksen dikali KP kurang KA dikali X. Ya, X pangkat 2. Itu ya PP-nya. Maka X-nya ini kita akan bisa cari tahu. Bagaimana caranya? Ya, disimplifikasi menjadi rumus X seperti ini. Artinya ini cuma ditukar posisinya saja ya. Oke. Ditukar saja posisinya. Artinya jadinya seperti ini. X sama dengan akar 2PA dibagi gamma aksen kali dalam kurung KP dikurang KA. Maka nanti kalian akan mendapatkan nilai X nih. Oke. Atau boleh dari momen maksimum, kalau misalnya teman-teman mau konversi lagi dari momen maksimum ke section modulus, pakai rumus ini. Nah, pertanyaannya apa perbedaannya momen maksimum dan section modulus? Jadi, momen maksimum itu kalian bisa gunakan untuk menentukan nantinya produksi file yang secara parameter itu mengambil momen maksimum sebagai acuan. Tapi ada juga produksi file yang tidak menggunakan momen maksimum secara langsung, tapi harus dikonversi ke section modulus. Contohnya seperti sheet file baja. Nah, sheet file baja itu tidak menggunakan momen maksimum secara langsung, tapi perlu dikonversi ke section modulus untuk mendapatkan section modulus itu sendiri, agar nanti dapat dikontrol dengan section modulus dari produk sheet file baja itu. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Oke, kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini contoh soal ini sebenarnya contoh soal yang persis sama di video chapter keempat. Jadi saya akan langsung skip saja. Oke, nah ini yang saya maksud tadi bahwa kita sudah menghitung PA1, misalnya PA2, PA3, PA4, kita sudah mendapatkan PA total ya, ini atau tekanan aktif total. Oke, kemudian momen PA-nya, tapi ini momen PA yang beda ya, jadi jangan pakai ini. Oke, kita sudah menentukan kedalaman sheet file, sudah. Nah, kita masuk ke momen maksimum. Momen maksimum di sini kita pakai cara yang sama teman-teman. Kita input saja PA-nya tadi adalah 52,450. 52,450 PA-nya ya. Yang mana PA-nya? Teman-teman bisa lihat di tabel ya, di bawah kiri. Ini 52,450. Kita lanjut. Kemudian Y-nya adalah 1,806. Oke, kita lihat dulu. Yang mana itu? Ini ya. Coba lihat di bawah sini 1,806. Lalu ditambah dengan X. Ya, awalnya sebenarnya di sini masih X ya. Artinya kita belum mendapatkan X-nya itu 1,695. Tapi kita perlu pertama kali menghitung X dulu supaya X-nya nanti hasilnya kita langsung masukkan ke dalam rumus ini ya. Sebenarnya seperti itu. Tapi tidak apa-apa. Kemudian kita lanjut dikurang 1/2 dikali dikali gamma aksen. Gamma aksennya adalah 13,69. Silahkan cek di bagian depan. Kemudian KPKA-nya sekian. X per 3-nya itu adalah ini adalah X pangkat 2. Oke, ada satu perhitungan yang kurang ya. Seharusnya ada X per 3. Silakan dimasukkan saja ke dalam. X-nya itu adalah 1,695 dibagi 3. Artinya, anggap saja bahwa misalnya ini sudah benar ya. Teman-teman silakan koreksi sendiri, tapi anggap saja bahwa ini sudah benar. Teman-teman. Oke, supaya tidak menghambat proses perhitungannya kita yang sudah kita kerjakan dari awal. Oke, selanjutnya tadi kita sudah menghitung X ya, kemudian X-nya kita input ke dalam perhitungan momen maksimum. Maka momen maksimumnya adalah 131,139 kN meter atau setara dengan 13,118 ton meter. Lalu kita punya opsi kedua, kita bisa konversi momen maksimumnya ini ke dalam section modulus, di mana section modulus itu adalah momen maksimum dibagi sigma all ya, atau tegangan allowed atau tegangan izin dari produk. Nah, sigma all ini bisa kita dapatkan dari produk sheet file yang kita mau rencanakannya sebenarnya. Oke, dapatlah 6,247 kali 10 pangkat minus 4 meter
kubik per meter atau setara dengan 624,7 cm kubik per meter. Oke, begitu teman-teman cara menghitung momen maksimum secara singkat ya. Teman-teman cuma perlu memperhatikan bahwa di mana gaya-gaya bekerja, lalu teman-teman menghitung lengan gaya masing-masing dari gaya tersebut. Ya, misalnya di sini PA, ini adalah gaya total, kemudian kita menghitung berapa lengan gayanya dari titik pusat tekanan ini menuju ke garis referensi, titik referensi. Maka itu adalah lengan gayanya. Kita tinggal kalikan, maka akan mendapatkan momen maksimum. Oke teman-teman. Dan untuk sheet pile yang berpenetrasi di clay, silakan teman-teman sendiri mempelajari. Dan ada tugas buat teman-teman. Ya, saya akan coba aktifkan kamera terlebih dahulu. Oke, teman-teman silahkan menghitung momen maksimum dengan cara yang hampir serupa dengan tadi dari soal di assignment 5 dan 6. Teman-teman silahkan menghitung masing-masing momen maksimumnya. Oke, dan teman-teman diharapkan untuk mengumpulkan tugas tersebut dengan format nama, NIM kelas, dalam kurung assign 7, kumpulkan melalui barcode yang ada di layar teman-teman semua. Silakan di-scan dan kumpulkan. Oke, jadi mungkin cukup sekian pembahasan kita tentang maksimum moment due to lateral earth pressure atau momen maksimum akibat tekanan tanah lateral. Selanjutnya kita akan membahas di video akhir kita, di video chapter ke-7 mengenai produk sheet pile yang sesuai dengan desain yang kita telah analisis. Sesuai dengan yang telah kita analisis. Oke, jadi cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.